Oke, selamat datang kembali di sesi diskusi mendalam kita ya. Hari ini nih kita mau coba gali lebih dalam lagi satu konsep penting dari buku Inspire. Fokus kita kali ini di bab 31, judulnya Product Evangelism Technique. Intinya sih, gimana caranya seorang manajer produk itu bisa jadi semacam penginjil atau evangelist buat produknya. Gimana biar bisa menginspirasi timnya, gitu. Kita kan sering banget ya dengar soal pentingnya tim yang solid. Tapi gimana caranya? Biar dan cuma solid kerjaannya, tapi benar-benar punya keyakinan yang sama. Baik itu tim internal maupun para stakeholder gitu. Nah, misi kita hari ini adalah ngebongkar teknik-teknik spesifik dari bab 31 ini, biar tim Anda itu nggak cuma kerja, tapi betul-betul percaya sama visi produknya. Siap ya? Yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Iya, jadi konsep fundamental yang ditekankan banget di sumber ini tuh gini, product evangelism itu atau ya menginjili produk ini bukan kerjaan sampingan loh buat manajer produk. Ini justru tanggung jawab inti. Banget. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar ngasih informasi, tapi lebih ke menginspirasi, menanamkan keyakinan. Ada kutipan menarik nih dari John Doerr yang disebut juga di buku. Kita butuh tim misionaris katanya, bukan tim tentara bayaran. Misionaris lawan tentara bayaran. Bedanya apa tuh secara spesifik? Nah, bedanya ini krusial banget. Kalau tentara bayaran, ya mereka ngerjain apa yang disuruh aja, kan? Fokusnya di tugas, di checklist. Tapi kalau misionaris, nah ini beda. Mereka itu orang-orang yang bener-bener tergerak sama visinya. Mereka punya komitmen penuh buat mecahin masalah nyata buat pelanggan. Mereka itu percaya banget sama kenapanya produk ini dibuat. Nah, evangelism ini dia alatnya. Alat buat ngebentuk tim yang kayak gitu, tim misionaris. Wah, jadi ini jauh lebih dalam ya daripada sekedar katakannya pep talk mingguan gitu. Ini soal bangun fondasi kepercayaan bareng-bareng ya. Kalau tim udah sampai level misionaris ini, wah dampaknya pasti gede ya. Mereka jadi lebih proaktif mungkin, lebih tahan banting juga kalau ada masalah. Tepat sekali. Tepat. Ini soal menyelaraskan semua orang. Bener-bener semua. Mulai dari tim produknya sendiri, engineer, desainer, terus ke stakeholder lain, para eksekutif, bahkan bisa jadi investor juga. Semuanya harus sejalan soal nilai dan potensi dari apa yang lagi dibangun. Tanpa kemampuan menjual mimpi ini, evangelism yang efektif ini, ide sebagus apapun ya, risikonya nggak dapat dukungan penuh gitu, bisa mandek. Oke. Paham. Jadi ini krusial banget. Nah, kalau gitu kita masuk ke gimana caranya. Bab 31 ini kan ngasih 10 kiat praktis tuh. Banyak juga ya. Mungkin kita bisa bahas satu persatu atau dikelompokin gitu, biar lebih enak diskusinya. Misalnya nih, kiat pertama. Gunakan prototype. Kenapa ini jadi yang pertama disebut ya? Pentingnya di mana? Prototipe ini penting banget karena dia ngebantu orang buat melihat gambaran besarnya gitu loh. Nggak cuma kejebak di daftar user story atau fitur yang kadang ya abstrak aja rasanya. Prototipe mau itu yang simple atau yang udah canggih, itu bikin visi jadi lebih konkret, bisa dirasain. Jadi orang bisa lihat hutannya, nggak cuma pohonnya satu-satu. Bikin visi jadi bisa disentuh ya? Oke. Nah, kiat kedua. Bagikan rasa sakit pelanggan. Ini kedengarannya agak intens ya. Maksudnya gimana tuh? Kedengerannya intens, tapi ini efektif banget loh. Sumbernya nyaranin gini, coba deh ajak engineer atau desainer pas lagi ketemu pelanggan. Pas kunjungan atau wawancara gitu. Melihat langsung gimana susahnya pelanggan pakai produk lama atau ngadepin masalah itu bisa numbuhin empati yang beda banget. Empati dan pemahaman mendalam yang susah didapat kalau cuma baca laporan. Rasa sakit yang dirasain bareng ini jadi pendorong kuat buat bikin solusi yang benar-benar kena. Wow, kebayang sih. Jadi nggak cuma dengar cerita, tapi lihat langsung ya. Oke, nah kiat ketiga. Bagikan visi. Ini kayaknya udah disinggung dikit tadi ya. Betul. Tapi ini ditekankan lagi. Pastikan semua anggota tim itu paham. Paham visinya, strateginya, prinsip-prinsip produknya. Dan yang penting, tunjukin gimana kerjaan mereka masing-masing itu nyambung ke gambaran besar tadi. Gimana tugas sehari-hari mereka itu sejalan sama prinsip yang udah disepakati bareng. Biar kerjaan nggak kerasa sia-sia gitu. Biar ada meaningnya ya. Oke, lanjut kiat keempat. Bagikan pembelajaran dengan murah hati. Ini termasuk yang gagal juga dong berarti. Justru itu.
Justru yang gagal atau yang hasilnya nggak sesuai harapan, itu penting banget buat dibagikan. Misalnya hasil tes pengguna nunjukin ada masalah besar, atau ada feedback negatif pas kunjungan pelanggan. Ya bagikan aja secara terbuka. Transparansi kayak gini tuh ngasih tim informasi yang mereka butuhin buat ikut mikir. Mereka jadi punya konteks yang sama buat cari solusi bareng-bareng. Bukan cuma manajer produk yang tahu. Transparansi total ya? Oke. Nah, kalau soal pujian gimana? Kiat kelima, bagikan pujian dengan murah hati. Ini nyambungnya ke rasa kepemilikan tim ya? Tepat sekali. Pastikan tim itu ngerasa kalau produk ini tuh milik kita, bukan cuma miliknya si manajer produk. Jadi, kalau ada sukses, akui kontribusi tim secara spesifik. Kasih pujian yang tulus. Tapi, nah ini penting, kalau ada salah atau gagal, manajer produk yang harus maju duluan. Ambil tanggung jawab, dan yang lebih penting lagi, tunjukin apa pelajaran yang bisa diambil dari kesalahan itu. Ini justru ngebangun respek loh. Wah, menarik ya dinamikanya. Bagi sukses, tanggung jawab kalau gagal. Kebayang sih gimana ini bisa bikin tim jadi lebih percaya dan kuat. Oke, kita udah bahas soal bikin visi nyata, bangun empati, transparansi, dan kepemilikan. Sekarang gimana cara jualannya keluar tim? Misal ke eksekutif atau pelanggan penting. Bab 31 pasti ada tipsnya kan? Ada dong. Ada beberapa kiat yang fokus ke seni persuasi ini. Yang paling utama mungkin ini. Kuasai seni memberikan demo yang hebat. Perlu digarisbawahi nih, demo di sini tuh bukan sesi training cara pakai produk ya, beda. Tujuannya itu buat persuasi, buat nunjukin nilai dari apa yang lagi dibangun. Kenapa ini penting buat mereka? Bukan sekedar cara klik tombol A atau B. Skill ini penting banget, apalagi kalau berhadapan sama pengambil keputusan atau pelanggan kunci. Jadi, sarannya, latih terus sampai jago banget ngedemo. Oke, jadi fokusnya dinilai, bukan cuma fitur. Itu kunci ya. Terus, ada lagi cara biar demonya lebih ngena? Ada. Kiat berikutnya nyambung nih. Demo visi. Bukan hanya kondisi saat ini. Jadi, jangan cuma pamerin apa yang udah jadi, yang udah selesai di-develop. Tunjukin juga arah ke depannya mau gimana. Potensi masa depan produknya itu apa. Lukiskan gambaran yang lebih besar dan menarik. Ini bisa banget ngebangkitkan antusiasme orang lihat kemungkinan-kemungkinan baru. Kayak ngajak lihat horizon gitu ya, bukan cuma jalan di depan mata. Menarik. Terus, kalau ngomong sama level pimpinan atau eksekutif, ada kiat khusus lagi? Nah ini dia, kiat ke-10. Pelajari bahasa para eksekutif. Maksudnya gini, waktu kita ngobrol sama pimpinan atau mungkin investor, fokus mereka itu biasanya ke dampak bisnis kan? Jadi pas kita presentasi atau ngobrol, kita mesti bisa nyambungin produk atau fitur kita itu ke tujuan bisnis mereka. Gimana caranya produk kita bisa naikin pendapatan, atau nurunin biaya, atau buka pasar baru. Pokoknya metrik bisnis lah. Kurangi jargon teknis, banyakin ngomongin hasil bisnisnya. Ngerti. Jadi harus bisa ngerjemain ya, dari bahasa produk ke bahasa bisnis. Kelihatannya ada sentuhan personal juga ya di evangelism ini. Oh jelas, 2 kiat terakhir itu sangat manusiawi. Yang ke-8, tunjukkan semangat dan antusiasme. Semangat itu nular loh. Kalau Anda sebagai manajer produk kelihatan loyo atau nggak yakin, ya susah mau bikin orang lain semangat. Tapi kalau Anda benar-benar nunjukin antusiasme, percaya banget sama produknya, energi positif itu pasti kerasa sama tim dan stakeholder. Masuk akal banget. Semangat itu kayak bensin ya. Oke, yang terakhir, ke-9. Nah, yang ke-9, luangkan waktu bersama tim. Ini mungkin kedengaran simpel, tapi penting. Hubungan yang kuat, rasa saling percaya, itu nggak cuma dibangun di ruang rapat formal. Justru seringkali lewat interaksi informal. Makan siang bareng, ngobrol santai di pantry, atau sekedar hadir dan dengerin curhatan tim. Hal-hal kayak gini yang nguatin ikatan personal. Dan ini fondasi penting biar evangelism tadi bisa jalan efektif. Sip, lengkap ya 10 kiatnya. Praktis banget kelihatannya. Nah, biar lebih kebayang lagi nih, ada contoh nyata nggak sih? Gimana prinsip-prinsip ini diterapin di dunia nyata? Kayaknya di buku ada cerita soal Alex Presland dari BBC ya, meskipun itu dari bab berikutnya. Iya, betul. Kisah Alex Presland ini, meskipun dari bab 32, tapi relevan banget, itu ilustrasi yang bagus banget. Dia itu individual contributor product manager, bukan pimpinan tinggi, tapi dia berhasil mendorong perubahan besar di BBC. Dia punya visi, namanya BBC Out of Home.
Idenya ada gimana caranya konten BBC bisa didistribusikan lewat perangkat-perangkat berjaringan di luar rumah. Ini di zaman sebelum era mobile meledak loh, jadi idenya termasuk radikal waktu itu. Wah, keren. Pasti nggak gampang ya di organisasi sebesar BBC. Petinggi. Nah, yang dia lakukan itu persis kayak kiat-kiat tadi. Dia pakai prototype, dia pakai hasil eksperimen awal buat jadi bukti nyata, buat bangun keyakinan pelan-pelan. Dia harus aktif banget jualan visinya, ngadepin orang-orang yang skeptis, pakai data dan demo yang persuasif, bener-bener evangelism di lapangan. Jadi dia nggak cuma modal ide bagus doang ya, tapi punya kegigihan sama skill komunikasi buat ngiyakinin orang lain. Persis kayak prinsip-prinsip evangelism yang kita bahas dari bab 31 tadi. Pakai prototype, nunjukin visi, komunikasi terus-menerus. Tepat sekali. Kayak kesimpulan di buku itu, ngedorong perubahan besar di perusahaan gede itu nggak pernah gampang, tapi ya inilah yang bisa dilakuin sama manajer produk yang kuat. Kisah Alex ini nunjukin kalau evangelism yang efektif itu bisa datang dari mana aja di organisasi dan dampaknya bisa mengubah arah perusahaan. Oke. Jelas banget sekarang kalau teknik-teknik evangelism dari bab 11 ini dampaknya luas banget ya. Bukan cuma soal bikin tim happy atau semangat sesaat, tapi ini fundamental banget buat dapatin dukungan stakeholder, nentuin arah produk, dan ujung-ujungnya ya, soal sukses atau enggaknya produk di pasar. Buat Anda yang denger ini benar-benar perangkat kepemimpinan yang kuat banget. Betul. Intinya kan di kemampuan mengartikulasikan kenapanya produk ini dibuat, terus nunjukin nilainya secara meyakinkan, baik buat pelanggan maupun buat bisnis, dan ya itu tadi, nularin antusiasme. Skill ini penting banget buat navigasi di tengah berbagai tantangan yang pasti ada. Jadi mungkin refleksi penting buat Anda. Dari 10 kiat tadi, mana nih yang rasanya paling pas atau paling perlu Anda terapin sekarang? Supaya bisa jadi penginjil yang lebih efektif buat ide atau produk Anda. Jadi, produk evangelism ini intinya soal nyalain api keyakinan ya, dan menjaganya biar tetap nyala. Pakai prototype biar nyata, cerita pelanggan biar ada empati, demo yang semangat buat nunjukin nilai, bangun hubungan yang tulus, semua itu cara buat bangun tim misionaris yang kita bahas di awal tadi. Ini bukan kerjaan tambahan, tapi benar-benar inti dari kepimpinan produk yang menginspirasi. Dan mungkin ya, satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana caranya Anda bisa menyeimbangkan semangat evangelism yang membara ini, keharusan buat percaya, dengan kebutuhan lain yang sama pentingnya buat manajer produk, yaitu kebutuhan buat tetap objektif, buat dengerin data, dan ya bersedia mengubah arah atau bahkan mungkin stop suatu inisiatif kalau memang buktinya nunjukin itu langkah yang tepat. Nah, menjaga keseimbangan antara keyakinan sama keterbukaan ini tantangan terus-menerus sih buat setiap pemimpin produk. Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan bagus banyak buat dibawa pulang dan dipikirin. Menarik. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.